Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat. Imamat pasal 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-20. Kita masih teruskan Imamat 14 ayat ke-10 hingga 20, yaitu tentang pencucian orang kusta tingkat ketiga. Sekali lagi, pencucian orang kusta tingkat ketiga. Saya tidak akan mengulangi lagi pembacaan dari ayat-ayat tersebut karena kita sudah membacanya 2 hari yang lalu. Ya, kita sudah mempelajarinya. Hingga saat ini kita akan masuk dengan perkataan tentang atau belajar tentang sisa minyak di tangan imam, ya kan? Diurapkan di atas kepala gundul si orang kusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan lebih cepat ia menetes ke bawah membasahi seluruh baju dan janggutnya yang gundul itu. Mazmur 133 ayat 1 hingga 2. Kepala berminyak selalu, ya, dalam Al-Khatib atau Pengkhotbah 9 ayat ke-8. Pikiran kembali penuh dengan kuasa Roh Kudus, bukan lagi kepikiran sendiri tetapi pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat ke-16. Pikiran yang suci, tulus, sesuai dengan firman Allah, dan ada sejahtera dan kuasa roh. Jangan pikiran kita dikuasai daging, tetapi dengan kuasa roh Allah kita menawannya untuk Tuhan. 2 Korintus 10 ayat ke-4 hingga ayat ke-5. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, minyak yang turun ke janggut dan baju menceritakan tentang persekutuan yang suci dalam pengurapan Roh Kudus. Sekali lagi, minyak yang turun ke janggut dan baju menceritakan tentang persekutuan yang suci dalam pengurapan Roh Kudus. Peliharalah persekutuan dalam roh. 2 Korintus 13 ayat ke-13 serta Efesus 4 ayat ke-3. Dalam sejahtera dan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, orang yang bertobat sungguh-sungguh dipenuhi kuasa Allah akan kembali bersekutu dalam roh yang sama. Kalau Allah menerima, tentu kita juga menerima mereka. Kalau Allah kembali mempercayai mereka, juga kita. Kisah Rasul 11 ayat ke-7. Orang yang sudah mendapat grafirat Allah, tentu tubuh Kristus mau menerimanya kembali seperti semula. Selalu harus ingat, lebih baik tidak sampai jatuh, tidak sampai diterima kembali, tetapi tetap setia dan tumbuh dalam kesucian Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita kemarin ada perkataan atau tulisan mengatakan korban karena dosa yang harus dibuat. Ini korban umum, supaya jangan tubuh dosa ini memproduksi lagi dosa dengan limpah seperti dahulu. Salibkan daging terus-menerus dalam segala segi hidup. Kemudian korban bakaran. Kalau tadi korban karena dosa, ya kan? Sekarang korban bakaran. Hidup ini harus selalu siap di atas mezbah Tuhan. Roma 12 ayat pertama hingga ayat kedua. Ya, Roma 8 ayat 36 hingga ayat ke-37. Kesalahan dalam satu dosa tidak cukup hanya diperbaiki dosa itu saja, tetapi kondisi rohani kita seluruhnya harus diperbaiki. Sebab itu harus ada korban bakaran dan korban karena dosa dan korban makanan. Segala segi hidup rohani kita harus diperkuat, dan kalau ada yang salah harus diperbaiki. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan belajar tentang melihat korban makanan. Ya, kalau tadi ada korban karena dosa, ada korban bakaran, sekarang korban makanan. Kembali dalam hati kita harus ada lagi korban makanan. Dalam pembacaan kita dalam Imamat 14 ayat 10 hingga 20 dikatakan 3/10 merupakan jumlah yang banyak. 3 kali 1/10 itu sama dengan 3 kali kebutuhan sehari-hari. Kita harus dapat menyediakan tepung roti yang amat limpah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1/10 itu sama dengan kebutuhan satu orang satu hari. Dalam Keluaran 16 ayat ke-16.
serta ayat ke-36. Sekali lagi, 1/10 itu sama dengan kebutuhan satu orang satu hari. Ini berarti kita harus menyediakan tepung amat-amat banyak. Orang yang sudah dilepaskan dari kejatuhannya harus mutlak memperhatikan firman Tuhan lebih dahulu, bahkan lebih dari orang-orang yang sungguh-sungguh. Dengan demikian ia tidak akan tergoda atau tertipu untuk jatuh kembali dalam dosa yang lama. Mazmur 119 ayat ke-92. Demikianlah orang yang kusta akhirnya disucikan dan diterima kembali dalam tubuh orang Israel. Paling sedikit beberapa bulan ia masih nyata berbeda dari yang lain, masih nampak gundulnya, tetapi jangan ia peduli dengan perasaan hatinya. Sering orang yang jatuh dalam dosa terganggu oleh perasaan hatinya, tetapi memang ia harus menanggungnya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali besok, yaitu kita akan masuk dalam Imamat pasal 14 ayat ke-21 hingga ayat ke-32. Tuhan Yesus memberkati.